Your nipples are so weird. 112 degrees Fahrenheit. Let me tell you something. All boys. Selamat datang di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul I Love You Bad Copper yang dirilis tahun 2009. Film ini mengisahkan tentang seorang pria pemalu yang menyukai seorang wanita di sekolahnya. Perasaan itu sudah lama ia pendam semenjak ketemu dengan wanita tersebut. Sampailah di mana mereka akhirnya lulus dari sekolah dan pria ini akhirnya mengatakan isi hatinya di saat acara perpisahan sekolah. Bagaimanakah kelanjutan film ini? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. A lot of good credit courses. Film ini diawali dengan perpisahan sebuah sekolah bernama SMU Buffalo Glen. Acara itu diisi oleh nyanyian perpisahan seorang wanita bernama Angelica. Setelah itu, ibu kepala sekolah melanjutkan acaranya dengan sebuah puisi yang akan dibawakan oleh seorang bernama Dennis. Ia merupakan pria lemah dan juga pemalu, tetapi salah satu murid yang pintar. Today, we look for 4 years here at... Awalnya pembacaan puisi itu baik-baik saja, sampailah di mana Dennis mengeluarkan isi hatinya. Dia terang-terangan mengatakan kalau ia sangat mencintai wanita bernama Bad Copper. Rasa cintanya itu tumbuh saat mereka masih SMP dan berjalan sampai sekarang. Selain itu, Dennis juga menghina teman-temannya yang lain di hadapan para tamu yang datang, tak terkecuali pria yang dekat dengan Bad Copper bernama Kevin. Dan sahabatnya sendiri dikatain gay. I love you, Beth Cooper. Well, like some kind of creepy. Yes. Mengetahui kalau Dennis tidak sedang membacakan puisi, ibu kepala sekolah langsung menghentikannya. Dan setelah berada di luar, para orang tua yang dipermalukan oleh Dennis melihatnya. Tetapi Dennis mencoba untuk tidak memperdulikan hal itu. Lalu datanglah ibu kepala sekolah yang menghampiri Dennis. Ia sangat kagum dengan keberanian Dennis mengatakan hal itu di hadapan semua orang. Kemudian setelah pergi, datanglah Bad Copper menghampirinya. Walaupun merasa dipermalukan, tetapi Bad Copper sangat kagum dengan keberanian Dennis. Sampailah ia merasa kepanasan menggunakan baju itu dan memutuskan untuk membukanya. Tak lama kemudian datanglah sahabat Dennis bernama Rich yang mengatakan kalau dirinya tidak gay. Kedatangan Rich membuat Bad Copper segera pergi. Tetapi sebelum itu, Dennis mengundangnya untuk mengadakan sebuah pesta kecil di rumahnya dan memberitahukan di mana alamat rumahnya berada. Thanks. 6337 Hackberry Drive. Lalu datanglah Kevin yang marah akibat dipermalukan dan juga sudah berani mengatakan perasaannya di depan Bad Copper. Dennis yang lemah pun tidak bisa melawan, hingga akhirnya datanglah ibu kepala sekolah yang membuat mereka segera pergi. Beth Cooper, talk to you. Ketika pulang, Rich masih menanyakan alasan Dennis mengatakan kalau ia gay. Ternyata dahulu mereka pernah menonton sebuah film. Di sini Rich mengatakan kalau ia ingin menjadi orang yang ada di dalam film dan bisa beradu rudal bersama Dennis. Using our boners. Buy your own shoes. Keesokan harinya, Rich datang ke rumah Dennis untuk menerima undangan pesta yang dibuat oleh Dennis. Ia tidak sabar lagi menyambut kedatangan Bad Copper. Namun di sini baju Dennis sangatlah berbau, sehingga ia memutuskan untuk membukanya. Tak lama kemudian datanglah orang tua Dennis yang akan pergi dari rumah. Sang ibu merapikan baju anaknya dan sang ayah memperlihatkan minuman sampaye yang ada di dalam kulkas. Oh, that is negligent. Setelah memberikan beberapa masukan kepada Dennis, sang ayah menyuruh mereka berdua untuk mendekat. Ia mengatakan kalau memiliki banyak pengaman di laci kamarnya dan sudah dipersiapkan untuk mereka berdua jika ingin bercocok tanam. There are condoms. Singkat cerita, mereka menunggu kedatangan Bad Copper di depan rumah. Dan tanpa disangka, gadis itu datang dengan membawa mobil secara ugal-ugalan. Ia juga membawa dua temannya yang lain bernama Tracy dan juga Cammy.
Alasan mereka datang ke sana adalah karena salah satu teman Kevin ada yang melecehkan Tracy. Dengan senang Dennis mempersilahkan 3 wanita cantik ini masuk ke dalam rumah untuk menikmati pesta. Terlihat beberapa makanan sudah dihidangkan. Namun Bad Cooper masih sempat bercanda dengan cara berpura-pura tidak menyukai pesta tersebut. What do you want, Kevin? Ternyata yang menelpon adalah Kevin dan Bad Cooper meminta sebotol bir. Dennis pun kebingungan dengan hal itu karena ayahnya tidak meminum bir. Tetapi Rich mengeluarkan minuman sampaye yang ada di dalam kulkas. This is, nothing, really. Setelah memperlihatkannya, kedua wanita itu malah membicarakan hal intim, yang membuat Rich akhirnya mengambil pengaman milik ayah Dennis yang ada di dalam kamar. Sedangkan di sisi lain, Dennis berusaha membuka botol minuman itu. Apalagi di saat Bad Cooper mengatakan kalau ia menginginkannya. Dennis pun berusaha untuk membuka botol itu sampai tangannya berdarah. Tetapi Dennis terus berusaha hingga datanglah Rich yang memperlihatkan pengaman itu. Dare GPS me. Bad Cooper melihat Dennis terjatuh langsung menolongnya dan menyuruh Rich untuk mengambilkan apapun yang dingin untuk mengompres luka di wajah Dennis. Namun di sini posisi Bad Cooper yang berada di atasnya membuat Dennis tegang. Setelah mengetahui pengaman itu, ketiga wanita ini berpikir kalau undangan pesta tersebut untuk bercocok tanam, sehingga mereka memutuskan untuk segera pergi dari sana dan memberikan ciuman di pipi Dennis. Tapi dari kejauhan terlihat Kevin berhasil melacak ponsel Bad Cooper yang membuatnya datang ke sana. Dennis yang panik langsung menutup semua pintu dan juga jendela. Tetapi ia lupa menutup pintu belakang yang membuat Kevin dan teman-temannya berhasil masuk. Di sini Bad Cooper tahu kalau Kevin dalam pengaruh obat-obatan. Ia langsung menghancurkan properti yang ada di rumah Dennis dan melemparkan sesuatu kepada Dennis. Mereka yang ketakutan terhadap amarah Kevin langsung berlari menuju ke lantai 2. Tetapi Tracy berhasil menahan 2 teman Kevin lainnya. Mereka berusaha untuk mencari senjata yang dapat melawan Kevin. Rich lalu mendapatkan sebuah pedang mainan dan memberikannya kepada Dennis, sedangkan ia bersembunyi di dalam lemari. Setelah pintu itu berhasil dibuka oleh Kevin, Dennis langsung mengancamnya dengan senjata mainan itu. Tetapi Kevin mematahkan tangan tengkorak yang ada di sana untuk melawan Dennis. Dennis selalu meminta pertolongan kepada Rich yang sedang bersembunyi di dalam lemari. Namun bukannya menolong temannya itu, Rich malah memutuskan untuk melarikan diri dengan melompat dari jendela. Tak lama kemudian datanglah Bad Cooper yang langsung memukul kepala Kevin sehingga membuatnya pingsan, dan menyuruh Dennis untuk segera melarikan diri secepat mungkin. Kemudian terlihat kalau Rich tersangkut pada pipa pembuangan air. Pipa itu lalu patah yang membuatnya terjatuh. Sedangkan Dennis yang masih berada di atas didorong oleh Kevin sehingga membuatnya jatuh dan terluka di bagian wajah. Kevin kemudian memanggil teman-temannya untuk mengejar Dennis dan juga Rich. Dennis melarikan diri ke jalan dan membuatnya tertabrak mobil Bad Cooper. Mereka berdua lalu berhasil masuk ke dalam mobil dan selamat dari kejaran Kevin. Di dalam perjalanan, Dennis meminta Beth untuk berhenti karena mereka sudah berhasil selamat. Namun Beth tidak mau berhenti karena asik membawa mobil dengan cara ugal-ugalan. Di sini Rich mengingat kalau dia dahulu pernah menemani Bad Cooper belajar mobil di sekolah, yang mana hal itu mengingatkannya dengan Bad Cooper yang selalu membawa mobil seperti itu. Dennis kemudian berterima kasih kepada Beth karena telah menyelamatkannya dan meminjamkan ponsel Bad Cooper untuk menelpon orang tuanya. Namun orang tua Dennis sedang bercocok tanam di dalam mobil. Karena Dennis menggunakan ponsel milik Bad Cooper, membuat ayahnya tidak mengetahui nomor siapa itu dan melanjutkan aktivitas mereka untuk beradu boxing di sana. Dennis selalu meminta nomor Beth karena ia telah menggunakan teleponnya.
Namun Bad Cooper mengingat kalau Kevin bisa saja melacak ponselnya yang sedang menyala, sehingga ia membuang ponsel itu agar tidak bisa dilacak. Actually, DJC slamming graduate. Kemudian mereka berhenti di supermarket untuk membeli bir dan makanan ringan lainnya. Setelah mengambil beberapa makanan, mereka pergi ke kasir yang ternyata teman sekolah mereka bernama Sam. Di sini Bad Cooper tidak mau membayar makanan itu dan memintanya secara gratis kepada Sam. Awalnya Sam sempat menolak untuk menerimanya karena hal itu dapat membuatnya dipecat dari pekerjaannya. Namun Bad Cooper menawarkan ciuman 3 detik kepada Sam yang akhirnya membuat Sam menerima hal itu. How about I kiss you so hard every time I sucked his face for like... Ternyata bir dan makanan itu mereka gunakan bersenang-senang di hutan untuk merayakan kelulusan. Dennis di sini terlihat cuek kepada Bad Cooper karena kejadian yang terjadi di supermarket. Ia tidak menyangka wanita idamannya itu melakukan hal tersebut hanya untuk mendapatkan makanan. Kemudian Cammy, Tracy, dan Rich memutuskan untuk pergi buang air kecil di hutan. Di sana mereka melihat ada sebuah kandang sapi. Tracy yang iseng menyuruh Rich untuk mendorong salah satu sapi. Namun karena tidak sanggup, ketiga remaja ini memutuskan untuk kembali. Tetapi akibatnya sapi yang lain marah melihat temannya digitukan, sehingga sapi-sapi itu mengejar mereka. Setelah kembali, mereka memutuskan untuk segera pergi dari sana. Beth meminta Rich untuk melepaskan sepatunya yang terkena kotoran sapi, atau dirinya tidak boleh menaiki mobil. You're not getting in my car with this. Semakin barbarnya Bad Cooper, ia sampai mematikan lampu mobil untuk mencari kesenangan. Namun Dennis ketakutan dengan hal itu dan menyuruhnya untuk menghidupkan lampu. Tak lama kemudian mereka menabrak sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan. Dan ternyata orang yang ada di dalam mobil itu adalah orang tua Dennis yang sedang bercocok tanam. Dennis lalu berniat untuk turun dari mobil dan menghampiri orang tuanya. Tetapi Bad Cooper melarangnya dan mengatakan kalau saat ini bukan waktu yang tepat untuk bertemu orang tuanya. Kemudian mereka pergi ke pesta teman mereka yang lain bernama Valley Wally. Pesta itu sangat megah yang dihadiri banyak siswa lainnya. Dennis dan Rich sangat senang melihat suasana di tempat itu. Namun kesenangannya hilang setelah melihat Bad Cooper bersama cowok-cowok lain. Dennis selalu pamit ke toilet untuk menghilangkan rasa sakit hatinya itu. Namun ia malah bertemu dengan Greg yang merupakan salah satu orang yang dihina oleh Dennis pada saat itu. Kita mengira kalau Greg akan mengajarnya. Tetapi akibat hinaan Dennis pada saat itu, ia akhirnya sadar dan tidak mau lagi membuli orang-orang. Greg lalu berterima kasih kepada Dennis karena telah membuatnya sadar. Ia lalu memeluk Dennis dan mereka akhirnya menjadi teman pada saat itu. Ketika sedang mengambil makanan, Dennis dihampiri oleh dua teman mereka. Wanita ini ternyata sangat kagum dengan pidato dan keberanian Dennis di muka umum. Lalu wanita ini menanyakan mengenai wajah Dennis yang penuh luka. Di sini Dennis mengatakan kalau ia baru saja bertarung dengan melawan Kevin. Dan sekarang Kevin berada di rumah sakit. Tetapi wanita ini bilang kalau Kevin sekarang berada di lantai 2 rumah itu. Mereka yang mengetahuinya langsung panik tak karuan dan memutuskan untuk segera meninggalkan pesta tersebut. Hey, where you guys going? Sebelum pergi, Dennis bertemu dengan Bad Cooper dan mereka melihat Kevin yang sedang bermesraan dengan Valley. Di sini barulah Bad Cooper sadar kalau Kevin adalah lelaki yang tidak baik. Melihat Dennis, Kevin langsung menghampirinya dan memanggil dua temannya yang lain. Dennis diseret ke ruangan depan untuk dihajar, sedangkan Bad Cooper memutuskan untuk keluar dari rumah. Sebelum meninju Dennis, datanglah guru olahraga mereka bernama Raup. Kedatangannya membuat Dennis sedikit tenang. Tetapi bukannya menolong Dennis, Raup malah menjadi wasit di antara pertarungan mereka berdua. Tentu Dennis mengakui kalau dirinya sudah kalah dari Kevin yang memiliki tubuh besar. Look, Kevin, you won. Singkat cerita, Greg yang melihat temannya disakiti langsung membantu. Ia menghajar Kevin dan dua temannya. Kemudian datanglah sebuah mobil yang langsung menabrak rumah. Ternyata itu adalah Bad Cooper yang membawa mobil Kevin. Ia lalu menyuruh Dennis untuk segera masuk ke mobil. Dan Greg kembali membantunya dengan cara memukul Kevin.
Bukannya berterima kasih, Dennis malah mengatakan kerusakan yang telah dibuat oleh bed cover. Namun ia mengatakan kalau itu merupakan rekor tertinggi yang berhasil dibuatnya. Singkat cerita, bed cover ternyata membawa mereka ke sekolah untuk bersenang-senang. Hal itu disebabkan karena bed cover merupakan orang kepercayaan untuk memegang kunci sekolah. Bed dan teman-temannya lalu menari di aula sekolah sambil ditonton oleh Dennis. Let's fight. Ready, and laugh. Setelah itu, wanita tersebut memutuskan untuk mandi di sekolah. Ritz tentu bahagia mengetahui mereka akan segera mandi. Namun di sini Dennis tidak mau ikut campur karena tidak diundang oleh mereka. Tetapi Ritz mengatakan kalau itu merupakan sebuah undangan. Singkat cerita, Dennis diam-diam mendatangi bed yang sedang bersiap untuk mandi. Ia pun berusaha untuk menghindar dan meminta maaf karena telah masuk ke sana. Namun bukannya mengusir Dennis, bed cover malah membuka handuknya yang membuat Dennis mendapatkan banyak protein. Oh, God. Hey, Space Boy. Lalu akibat ajakan dari Ritz, Dennis akhirnya memutuskan untuk bergabung bersama mereka dan segera membuka pakaiannya. Tak lama kemudian ada seseorang yang mengambil celananya. Ladies magazines. Rudal milik Dennis pun hampir hancur diinjak oleh Kevin. Tetapi tak lama kemudian Ritz datang dengan senjata handuk andalannya. Ia ternyata dahulu merupakan korban bullying dari teman-temannya. Hal itu membuatnya bangkit dan terus berlatih kemampuannya hingga ia berhasil melawan Kevin dan teman-temannya dengan mudah. Mereka lalu melanjutkan pelarian dengan menggunakan mobil bed cover. Di dalam perjalanan, Dennis ingin pulang ke rumah. Namun bed cover menolak karena Dennis telah memulai semua ini. Di sini bed cover juga terlihat bahagia dengan tingkah laku yang dibuat oleh Dennis. Karena bau baju Dennis yang tak sedap membuat bed cover menyuruh ia untuk melepaskan bajunya dan akan mengeringkannya di luar. Tetapi baju itu malah terjatuh yang membuat mereka terpaksa harus berbalik untuk mencarinya. Dennis yang keluar lalu ditertawakan karena menggunakan celana dalam dengan motif anak-anak. Lalu bed cover turun untuk memberikan bajunya kepada Dennis dan mencari baju Dennis yang terjatuh. Di saat berjalan, Dennis bertanya mengapa bed cover dekat dengan Kevin. Ia mengira jika dekat dengan Kevin membuat dirinya menjadi wanita paling beruntung yang bisa dekat dengan pria militer. That was the lucky girl, this big. I never did, and then I realized. Setelah menjumpai bajunya, mereka melihat seekor rakun yang memakan baju itu, dan kemudian mengejar mereka yang mencoba untuk mendekat. Lalu perjalanan mereka dilanjutkan dengan mampir di sebuah rumah milik ayah Tracy. Rumah itu berisi dengan patung-patung hewan, dan mereka akhirnya merayakan malam itu dengan minum bir bersama. Lalu Dennis menawarkan diri untuk ikut bersama bed cover melihat mentari pagi. Sedangkan Ritz dan yang lainnya masih berada di dalam rumah sambil bercanda. Dan kedua wanita ini nampaknya bahagia dengan tingkah konyol yang dibuat oleh Ritz. Di sini Ritz masih mengatakan hal yang sama bahwa ia tidaklah seorang gay. Lalu kedua wanita ini mencoba untuk memancingnya dengan cara menjilati kue. Dan setelah itu barulah Ritz dibawa ke kamar untuk membuktikan perkataannya. Singkat cerita, setelah melakukan permainan di kamar itu, kedua wanita ini akhirnya percaya dengan ucapan Ritz karena telah berhasil ereksi di depan kedua wanita ini. Sedangkan di sisi lain, Dennis masih bercerita bersama bed cover, di mana ia setelah lulus sekolah akan melanjutkan studinya menjadi dokter di luar kota. Sedangkan bed cover hanya melanjutkan kuliah di kota itu. Dan di sini terlihat bed cover mulai nyaman bersama Dennis. Kemudian barulah mereka mengantarkan Dennis pulang ke rumah, yang kebetulan orang tuanya sedang berada di luar dan sedang membersihkan halaman. I'm gonna go make pancakes. I did. Setelah masuk ke rumah, barulah bed menghampiri Dennis. Di sini bed cover sangat bahagia karena sudah banyak menghabiskan waktu bersamanya.
dan mereka juga berpamitan pada saat itu karena akan berpisah untuk waktu yang lama. Mereka pun berpelukan dan Beth Cooper terlihat sedih untuk berpisah dengan Dennis. Namun Dennis berjanji suatu hari nanti akan menikahi Beth Cooper jika mereka masih lajang, dan film pun selesai. Both still single? I'll marry you. Gorgeous ladies last night. Message on Facebook, ask her out. Stalking if you love the person. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe agar tidak ketinggalan pada alur cerita selanjutnya.